Shalom, apa kabar semua saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Tuhan? Saya berharap semua baik-baik saja dan saya percaya pernyataan Tuhan sempurna dan selalu ada sukacitanya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati untuk kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Engkau tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna untuk kesehatan, kekuatan, berkat-berkat-Mu di sepanjang hari yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Bapa, beracaralah untuk ibadah online kami ini. Berkati setiap pribadi, berkati sucikan, kuduskan hati kami, urapi kami, dan kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Ya Yesus, kami yang luar biasa, yang dahsyat. Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Kau limpahkan kasih anugerah-Mu. Beri kami hati yang sungguh-sungguh, hati yang murni, dan tangan yang bersih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menilai hidup kami. Ajar kami mengerti isi hati-Mu dan kehendak-Mu. Ajar kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ini kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji syukur saudaraku, Tuhan Yesus kita baik, amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oke, untuk kesempatan kali ini firman Tuhan saya beri judul nilai hidup. Nilai hidup. Kita mau belajar dari cara Yesus menjaga hidupnya. Kita pun juga harus memiliki nilai hidup berdasarkan firman Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk memagari hidup kita dari serangan-serangan si jahat. Dan dapat menolong kita untuk tetap kuat dan teguh saat menghadapi pencobaan. Maka milikilah nilai hidup yang berakar pada kebenaran firman Tuhan. Dan jadikanlah itu sebagai gaya hidup saudara dan saya. Dan sebagai catatan penting yang harus digarisbawahi adalah bukan berapa banyak pengetahuan saudara dan saya akan firman Tuhan, tetapi berapa dalam firman itu tertanam di dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya menghidupinya. Karena itulah yang menentukan kekuatan saudara untuk bisa bertahan dan menang dari godaan dunia. Contohnya, Yusuf yang bisa menjaga hidupnya dengan baik, menjaga hatinya, memiliki nilai hidup yang berakar pada firman Tuhan, yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Di Mazmur 24 ayat 3 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dan orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Amin saudara. Ada dua poin yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah mau diajar dan mau belajar. Oh ya saudara ya, kita mau belajar. Oke, poin pertama. Kita mau diajar firman-Nya Tuhan. Kita mau jadikan firman Tuhan itu adalah pedoman hidup kita. Hidup saudara dan saya. Dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Jadi kita perlu banget namanya firman Tuhan. Ya, seperti kisah kehidupannya Petrus setelah bertobat, dia berubah 180 derajat. Dan Paulus juga. Mereka hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Mereka bekerja sungguh-sungguh buat Tuhan. Mereka melakukan semua itu tanpa sungut-sungut, tanpa pamrih, bahkan rela mengorbankan nyawanya. Satu fokus mereka adalah Tuhan. Mereka pun harus bayar harga. Dikatakan berlari pada tujuan untuk panggilan surgawi. Dan darah Yesus yang sudah tercurah untuk mereka, itu tidak akan sia-sia. Yesus yang kembali membangkitkan iman mereka. Dan mereka bergerak dan bekerja tidak kenal lelah. Di Yesaya ayat yang ke-43, 4a mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, setiap kita itu berharga di matanya. Maka jangan sia-siakan hidup saudara dan saya. Janganlah sombong dengan hidup kita hari-hari ini, saudara. Jangan mengandalkan kekuatan yang kita miliki saat ini. Kekayaanmu kah? Atau pekerjaanmu kah?
Keluargamu lebih penting kah? Atau jabatanmu kah? Ya kan? Nah, di Yakobus 4 ayat 13 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota anu, dan di sana kamu akan tinggal setahun dan serta mendapat untung. Ini firman Tuhan yang berkata dan mengingatkan kita untuk tidak sombong, saudara. Kita kadang berpikir kita bisa semuanya gitu. Karena Tuhan tidak kelihatan kan. Kita cuma merasakan tapi tidak melihat Tuhan itu di depan mata. Nah, saudara mungkin sudah tahu ya, ada berita duka cita dari seorang artis Indonesia yang mengalami kecelakaan bersama keluarganya. Mereka di dalam mobil itu berlima, suami istri, anak yang umurnya 2 tahun masih baby, dan babysitter dan supirnya. Ketika mereka dalam perjalanan menuju keluar kota, ini artisnya namanya Vanessa, saudara pasti tahu ya, ya lumayan terkenal sih. Nah, Vanessa, sang istri itu ada posting video di Instastory-nya, dan dia bilang, ada yang tebak aku mau kemana? Gitu katanya. Jadi dia bilang, ada yang tebak aku mau kemana? Gitu. Ya, terus tidak lama kemudian terjadilah kecelakaan itu. Merenggut nyawa Vanessa dan suaminya hari itu di tempat. Jadi mereka meninggal di tempat, di lokasi kejadian kecelakaan itu. Dan anaknya yang umur 2 tahun itu selamat, babysitter dan supirnya juga selamat. Mereka cuma luka-luka gitu. Saya tuh nggak tahu kenapa saya ikutan sedih gitu, saudara. Saya ikut nangis gitu. Saya kayak juga merasa kehilangan gitu, nggak tahu kenapa ya. Padahal untuk artis yang tersebut gitu ya, itu juga banyak berita-berita negatif tentang mereka berdua. Tetapi yang saya perhatikan, mereka itu udah mulai berubah hidupnya menjadi lebih baik, karena penyebabnya anaknya itu yang mereka katakan itulah penyebab mereka bisa berubah begitu. Jadi tetapi takdir berkata lain. Itulah hidup. Di Mazmur dikatakan 103 ayat 15 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan punya banyak waktu, sedangkan kita waktunya terbatas. Maka hargailah waktumu, hargailah hidupmu. Dan yang terpenting adalah hargailah darahnya yang sudah tercurah bagi saudara dan saya. Salibnya sudah menyelamatkan kita. Mari kita mau hidup benar dan berkenan di hadapannya. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Gitu. Jadi ketika kita mau diajar sama Tuhan, diajar firman-Nya Tuhan, kita buka hati. Kita mau katakan, Tuhan, biar firman-Mu itu hidup di dalam hidupku. Biar aku bisa melakukan dan menjadi pelaku firman. Contohnya untuk mengampuni. Memang itu susah, tapi kita mau belajar. Diajar firman Tuhan, mengampuni. Minta waktu. Tahu gak saudara? Saya belum lama ini terjadi ya. Ini 2 minggu yang lalu ya, kalau gak salah. Saya benar baru bangun tidur aja nih, buka mata. Itu jam 8 pagi ya. Saya mau siap-siap pergi kerja gitu. Saya mendapat
SMS gitu yang membuat saya tuh on fire. Saya benar-benar on fire, benar-benar marahnya minta ampun, sampai saya mau cari Mila untuk saya mau marah-marahin dia lah. Saya paling enak tuh ya kalau lagi marah-marah, saya carinya Mila. Saya marah-marahin dia ya, bukan dia yang saya marah-marahin, tapi saya marah-marah gitu. Jadi kan saya lebih tenang. Tapi kali itu enggak, saya nggak cari dia, saya marah-marahnya sama Tuhan. Jangan ditiru ya saudara. Saya marah-marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, gimana ini? Kok bisa begini sih? Saya nggak terima ini begini. Ya, saya marah-marah sama seseorang. Ya, seseorang yang dekat sama saya. Kita lagi ada urusan bisnis berdua, ya kan? Nah, tiba-tiba dia bisa mengambil keputusan sendiri. Misalkan saya maunya A, dia B. Ya saya nggak bisa dong. Saya maunya A, gimana sih? Kan saya yang keluar duit, gitu kan? Akhirnya nggak bisa, ini nggak fair, Tuhan, nggak fair. Saya marah-marah sama Tuhan. Nggak bisa begitu dong. Nggak adil itu buat saya. Gitu, saya marah-marah. Itu kata-katanya seharian begitu aja. Ngoceh saya. Saya ngoceh, bener-bener saya ngoceh. Dari jam 8 itu ya, sampai saya kerja di satu rumah. Untung itu rumahnya nggak ada orangnya ya. Saya end of list. Jadi studio ya kecil sih, nggak gede, cuma ada one bathroom, kitchen gitu. Itu saya take time dari tengah hari sampai jam 5 sore. Dan keadaannya itu pun saya sambil kerja saya marah-marah. Nggak tahu ya, saya marah-marah, nggak tahu tuh, pokoknya saya melampiaskan itu sama Tuhan. Pokoknya saya, Tuhan nggak bisa begitu, pokoknya saya nggak terima saya, apaan sih gitu. Saya marah-marah. Marah itu boleh kok tuh, boleh, Tuhan bilang boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam. Intinya jangan sampai di kepahitan, jangan sampai sakit hati. Nah, intinya seperti itu, poinnya seperti itu saudara. Nah terus ya, saya kan marah-marah ya, saya marah-marah, akhirnya mungkin kecapean kali. Jadi saya tuh udah kerja dari siang itu sampai jam 5 itu benar-benar menguras tenaga saya, tenaga pikiran saya. Dan dengan marah-marah itu tiba-tiba saya jadi lemes. Tiba-tiba saya jadi lemah lembut hatinya gitu. Ya itu Tuhan, pasti saya percaya itu Roh Kudus. Dan tiba-tiba di hati saya tuh bilang gini, positive thinking. Terus aja positive thinking. Jadi saya perkatakan tuh cuma itu, positive thinking. Oh iya ya, mungkin dia maunya A, maunya yang B itu planningnya buat kebaikan seseorang itu gitu, buat yang orang yang kita mau berkati. Oh gitu ya. Terus saya menghibur, saya dihibur dengan kata positif ini. Tiba-tiba saya jadi lemah lembut hatinya. Tiba-tiba saya bisa tenang gitu. Terus saya bisa berpikir dengan baik. Saya bilang, iya ya Tuhan ya, kasihannya dia ya. Aduh sorry ya Tuhan, tadi aku udah marah-marah, aku udah on fire, ngomong gak jelas, bla 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 gitu. Tuhan ampuni aku ya, aku udah lepasin kok semuanya, aku udah gak kesel lagi, aku udah gak marah lagi sama dia, aku malah doain dia, malah aku bersyukur, aku terima kasih untuk kerja kerasnya gitu saudara. Jadi poin itu, kita mau diajar firman Tuhan gak untuk yang namanya pengampunan, untuk membuka hati, untuk menerima gitu. Jadi poinnya positive thinking. Emang gak gampang, kita harus melalui proses itu. Tapi kembali lagi, kalau kita bawa ini semua ke Tuhan, Tuhan yang akan lembutkan hati kita saudara. Percayalah, saya mengalami itu. Benar-benar seharian saya marah-marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan gak bisa. Tapi akhirnya saya kecapean tuh. Saya udah kecapean, akhirnya Tuhan bekerja. Harus gitu saudara, harus mengalami. Kalau gak mengalami, gak akan pernah bisa bicara tentang yang namanya diajar firman Tuhan. Gak bisa. Oke saudara. Jadi pertama kita mau diajar firman Tuhan. Oke, belajar untuk berubah. Dikatakan Tuhan bilang, Tuhan suka dengan yang
mau diajar Tuhan tuh, mau diubahkan itu, Tuhan berkenan itu tangan yang bersih, hati yang murni. Jadi benar-benar murni buat Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh gitu. Jangan bilang saya yang hebat, saya yang paling bisa melakukan semuanya. Gak akan bisa, saudara. Mengandalkan uang saudara, mengandalkan kekuatan mungkin jabatan, ya kan, menindas anak buah atau gimana, gak bisa. Itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita mau diajar dan mau belajar firman Tuhan. Jadi kita mau hargai darahnya Tuhan yang sudah tercurah bagi saudara dan saya. Jiwa kita penting karena Tuhan yang bisa menyelamatkan jiwa kita sampai ke rumah Bapa. Jadi penting banget. Kita harus membereskan semua pergumulan dosa selagi kita masih hidup. Intinya seperti itu. Kalau belum diselesaikan, saudara dan saya sudah mati. Aduh, terlambat sudah, saudara, terlambat. Jadi yang kedua, mari kita mau belajar dari Yesus. Matius 11 ayat yang 29-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang artinya adalah, datanglah kepadaku, bekerja samalah dengan aku, lalu belajarlah bagaimana aku melakukannya. Ketika Petrus lari dari Tuhan, tetapi Yesus tidak menghakimi dia. Ingat, saudara, kisah itu? Setelah Yesus bangkit, Yesus mencari murid-muridnya. Salah satunya Petrus. Dan Petrus bertobat dan mau melakukan tugas yang diberikan Yesus kepadanya. Ini kesaksian saya. Kedua, bagaimana ketika saya buka hati, saya bilang, Tuhan, saya mau diajar firman Tuhan. Saya mau belajar tuh. Mau belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi saya gak mau yang cuma tahu firman Tuhan, cuma mau dengar, tapi tidak mau belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Is nothing. Buat Tuhan itu nothing. Jadi harus jadi pelaku firman Tuhan. Ketika saya lagi lockdown gitu ya, saudara, lockdown kan kita punya waktu panjang dan banyak ya. Di rumah Kak, selain masak, saya ada hari-hari lain yang kosong. Saya gunakan untuk berdoa dan cari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya rindu. Saya benar-benar rindu hadirat Tuhan. Saya rindu benar-benar Tuhan ajar saya. Saya mau buka hati saya mau akui semua kesalahan, pelanggaran, dosa saya. Dan saya percaya Tuhan ampuni. Karena Tuhan bilang, jika engkau mengakui segala dosamu, Tuhan itu setia dan adil. Dan ketika itu saya katakan, tahu gak saudara, saya itu gak sadar loh kalau saya itu menghakimi begitu banyak hamba Tuhan. Keterlaluan ya saya ya. Saya ini siapa gitu? Saya tuh gak sadar gitu ya. Tiba-tiba kalau saya lihat di YouTube gitu, ada yang khotbah gitu, saya lihat pribadi orang ini, saya bilang enggak kayak gitu. Saya kayak menolak. Akhirnya berjatuhanlah banyak yang saya hakimi, gedubuk gitu. Ya, terus oke, saya kasih tahu lah ya. Ada Dautoni, ada Gilbert Lumoendong, ada Frankie Kuncoro, ada Devi Bazir, ada siapa lagi tuh ya? Ada Johan Lumoendong. Ada beberapa deh kayaknya. Ya. Nah, sebelum saya sadar saya menghakimi mereka itu, saya tuh ini dalam Tuhan nggak ada yang kebetulan ya saudara. Jadi saya itu ada ikutin acara Sela. Acara Sela itu dibawakan sama Bapak Gembala namanya Michael Gunawan. Dia bergereja, dia sebagai
gembala di sebuah gereja GSJS namanya. Ya kan. Terus ternyata setelah saya mengikuti acara ibadahnya, kan kita online ya, jadi saya cari dia. Satu persatu dipertemukanlah saya sama mereka ini. Terus saya bingung. Misalkan ada Dotoni, kok dia ada di sini nih? Ngapain ya? Saya nggak mau lihat. Tapi hati saya tuh tergelitik, kayak ada hati untuk mendengar gitu. Apa sih yang coba saya mau tahu dia mau khotbah apa ya gitu. Akhirnya saya buka dan saya nangis dong. Saya nangis setelah dengar kisah dia. Wah, ternyata tuh ya, pokoknya cerita dia itu berkaitan dengan yang namanya Pak Gilbert. Astaga, ternyata Pak Gilbert itu adalah bapak rohaninya yang tadinya dia tuh sebelumnya dia kan dukun kan, dia mau santet si Pak Gilbert ini, ternyata nggak bisa kena, ternyata kena dirinya sendiri, dia jadi gila selama setahun. Dan Pak Gilbert inilah yang jadi anak rohaninya ya, dia diurusin lah istilahnya sampai sembuh, benar-benar sembuh. Akhirnya dia sembuh dan bertobat. Akhirnya itulah makanya Pak Gilbert dibilang bapak rohaninya gitu. Nah, terus di situ ada Franky Kuncoro. Akhirnya Franky Kuncoro itu saya juga nggak suka. Saya nggak sukanya, nggak tahu ya, mungkin karena dia ada cerita tentang kesombongannya tuh saya jadi nggak suka gitu. Saya jadi kayak gitu. Nah, itu tanpa sadar, makanya menghakimi itu kayak begitu tuh, kita nggak sadar. Nah, akhirnya saya pas dia hadir di khotbah di GSJS, saya juga sempat ngapain ini orang ada di sini ya, ngapain ya gitu. Terus tapi saya penasaran, saya buka, akhirnya saya nangis juga. Saya nangis juga, saudara, saya mengakui, oh Tuhan, ampuni saya. Akhirnya tahu nggak, saya follow Instagramnya, saya chatting sama dia, saya DM, saya bilang, halo, sorry ya, Kak Franky, saya mau minta maaf kalau saya sebelumnya saya sudah menghakimi kakak gitu. Saya bilang, saya sudah minta ampun sama Tuhan, saya bilang saya berdosa. Dan saya janji, saya bilang habis ini saya akan dengerin lagu-lagunya dan saya akan bawakan lagu-lagunya di gereja, saya bilang gitu. Sebelumnya saya nggak mau lagu-lagu dia, saya nggak mau, saking nggak sukanya ya sampai kayak gitu ya. Nah itu dia, akhirnya saya Tuhan pulihkan, sampai di Johan Lomoindung juga, sampai Debbie Wazir, sampai sekarang saya ikutin dia dan ternyata bagus ya, dan sangat memberkati. Itu saudara yang saya maksudkan. Jadi kalau kita buka hati sama Tuhan, kita mau diajar, kita mau belajar kelemahan kita di mana, Tuhan itu menyelidiki hati kita. Seperti dibilangkan, Tuhan menyelidiki hati kita jauh sampai ke kedalaman hati kita, kayak gitu. Jadi kita tuh telanjang di hadapan Tuhan gitu. Kita nggak bisa menutupi semua kesalahan, dosa kita, pelanggaran, kesalahan kita, nggak bisa. Mau lari kemana pun nggak bisa, saudara, gitu. Jadi yang terpenting itu kita mau diajar dan belajar, gitu aja. Dan akhir dari firmannya, kita mau buka di Matius 3 ayat 8, dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, gitu. Jadi kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita maunya gimana? Misalkan kita jauh dari Tuhan, saya mau merasakan kembali kasih Tuhan, kasih mula-mula, Tuhan pasti beri. Jadi kita punya semangat untuk melayani Tuhan kembali. Jangan bilang karena pekerjaan gak ada waktu. Waduh saudara, udah dibilang ya, Tuhan itu punya banyak waktu, kita waktunya terbatas. Beneran saudara, dengan banyak kasus yang meninggal, itu membuat kita harusnya sadar, oh hidup kita sebentar ya, kita nggak tahu. Makanya setiap hari saya belajar, saya ada apa nih hari ini, hati saya kenapa nih, saya harus
beresin, karena saya berpikir gini loh, oh ini hari terakhir saya, jadi saya tidak mau ada sesuatu terjadi dengan saya nggak ada beban apapun, gitu loh maksudnya. Ini kasarnya ya. Jadi Tuhan tuh maunya seperti itu, apa ada apa diberesin secepatnya. Kalau memang kita letih lesu sama Tuhan, ya kita datang sama Tuhan, minta kekuatan yang baru sama Tuhan, punya hati yang melayani sungguh-sungguh, apinya Tuhan gitu. Nggak mungkin Tuhan tutup mata, nggak mungkin. Jangan minta hal yang duniawi. Saya udah nggak mau, saudara. Saya selalu bilang, Tuhan, hidup ini kesempatan, kalaupun saya boleh melayani, saya mau melayani sungguh-sungguh. Saya nggak mau main-main. Gitu. Begitu. Jadi Tuhan mau dengar kalau yang kayak gitu. Oh, jangan doanya berkat mulu. Jauh dari Tuhan. Tuhan mah gak usah kita ngomong berkati, Tuhan pasti berkati. Itu udah janji dia tuh iya dan amin. Jadi kita harus percaya. Ada apapun masalah, pergumulan, sudah datang sama Tuhan. Gitu. Belajar seperti itu. Oke. Jadi saudara diberkati? Saudara harus diberkati, karena ini bukan buat saudara saja, ini buat saya juga, karena saya pun mengalami, makanya saya mau bagikan. Ternyata Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dia dengan tanpa saya sadari, dia memulihkan semuanya hati saya, dimurnikan bahwa ternyata penghakiman itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Jadi jauhkan semua itu, pencemooh atau kita menjelekkan orang itu di belakang kita. Jangan lagi itu. Jangan lagi duduk dengan pencemooh. Itu tidak bisa membangun saudara, iman saudara. Tuhan gak suka itu. Itu adalah kejahatan. Jadi mari kita saling membangun. Saya sama Mila ya, kalau teleponan kita selalu berbagi firman Tuhan, berbagi kesaksian. Dia sama-sama membangkitkan, mau maju sama-sama. Jadi jangan jelekin ini, jelekin itu, gak ada faedahnya saudara, gak ada manfaatnya. Tuhan gak suka itu. Jadi ayo, kembali kita semua, kita mau sadar, minta ampun sama Tuhan, kalau kita ini gak sempurna, biar Tuhan Yesus yang sempurnakan. Gak ada yang tidak mungkin, gak ada yang gak mungkin di mata Tuhan. Kalau kita mau, Tuhan pasti bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah menyerah dalam hidup saudara dan saya. Gitu. Oke, semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita boleh bangkit kembali buat Tuhan. Bangkitkan apimu, api roh Tuhan, supaya kita terus menyala melayani Tuhan. Oke, kita mau berdoa, kita tutup ibadah ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Biar apa yang sudah hamba-Mu sampaikan ini boleh memberkati setiap pribadi yang mendengarkan. Kami mau diajar dan kami mau belajar dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Ajar kami untuk tetap setia melayani-Mu sampai di akhir hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Bapa ya Roh Kudus, berkati, urapi hari-hari kami seminggu yang akan datang. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye.